Memang tidak bisa dipungkiri jika militer Indonesia saat ini sangat membutuhkan asupan alutsista tempur demi untuk mengamankan wilayah terluar yang rawan akan terjadinya pencaplokan di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, ataupun klaim sepihak Cina terhadap wilayah Natuna Utara yang dianggapnya memiliki klaim tumpang tindih berdasarkan peta kuno Cina. Namun, demi untuk mewujudkan semua itu, Presiden Joko Widodo telah merestui Menhan Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kerjasama terhadap Amerika Serikat, Prancis, dan Austria demi untuk semakin memperkuat alutsista militer TNI dari ketiga matra. Misalkan saja kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Amerika Serikat untuk membahas beberapa agenda penting terhadap Mark Esper akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik demi untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai macam jenis ancaman, termasuk beberapa negara yang saat ini masih mengklaim wilayah kedaulatan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara itu, melansir dari situs kemenhan.go.id pada Selasa 20 Oktober 2020 kemarin, Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Menhan Amerika Serikat Mark Esper, yaitu tepatnya di Washington DC pada 16 Oktober 2020 lalu. Di mana pertemuan tersebut kedua perwakilan Menteri Pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia telah membahas beberapa agenda yang dapat memperkuat kembali hubungan kedua negara pasca peristiwa tahun 1998 silam. Di antaranya, kedua negara telah membahas situasi keamanan regional, khususnya keamanan di wilayah atau kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, kedua menhan mantan tentara tersebut sepakat untuk menekan perjanjian pertahanan bilateral dan akuisisi pertahanan. Namun, di dalam pertemuan bilateral dari kedua negara tersebut, Mark Esper sempat menyampaikan bahwa pentingnya menegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan profesionalisme saat kedua negara memperluas kerjasamanya, tulis pernyataan dari Kemenhan RI. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto juga telah memperjelas jika keterlibatan militer di semua tingkatan dari kedua negara sangat penting demi untuk menjaga keamanan regional atau kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, di dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo Subianto juga telah mengapresiasi dukungan dan komitmen Amerika Serikat untuk melakukan modernisasi militer dan alutsista TNI. Namun, tidak hanya sampai di situ saja, sebab Amerika Serikat dan Indonesia akan meningkatkan kegiatan militer ke militer, bilateral, dan sampai kerjasama keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, di dalam kunjungan pertama kali Menhan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat yang merupakan sejarah baru pasca pelanggaran HAM atau hak asasi manusia pada tahun 1998 di Timur Leste atau Timur Timur saat itu. Kedua Menteri Pertahanan ini juga telah menandatangani Memorandum of Intent untuk memajukan upaya Defense Prisoner of War atau Missing in Action Equating Agency untuk memulai kembali pekerjaannya di Indonesia, yaitu untuk merepatriasi jenazah personel Amerika Serikat yang hilang di Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Namun, seperti yang kita ketahui, jika salah satu wujud kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia ini yaitu adalah mid-life upgrade untuk pesawat jet tempur F-16A dan B TNI Angkatan Udara yang akan ditingkatkan ke versi yang lebih canggih, di mana upgrade tersebut dilakukan oleh putra-putri terbaik bangsa di dalam negeri dengan asistensi pabrikan senjata asal Paman Sam, yaitu Lockheed Martin Amerika Serikat. Sementara itu, di sisi lain, Menhan Amerika Serikat Mark Esper dan Menhan Indonesia Prabowo Subianto membahas peningkatan latihan militer bersama dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas serta keamanan di kawasan Indo-Pasifik,
dan sekaligus untuk membendung pergerakan militer Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin memperluas wilayahnya terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, demi untuk semakin memperkuat sistem pertahanan armada tempur udara Indonesia, Menhan Prabowo tetap saja selalu berambisi untuk semakin memperkuat alutsista tempur TNI dari beberapa negara maju lainnya, selain Amerika Serikat ataupun Rusia. Misalkan saja, setelah kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat dan bertolak ke Austria pada 9 Oktober kemarin, Menhan Austria dan Menhan Prabowo Subianto telah memutuskan kesepakatan pembelian pesawat jet tempur Eurofighter Typhoon sebanyak 15 unit. Namun, menurut sumber media informasi tersebut, sebelumnya Menteri Pertahanan Republik Austria Claudia Tenner dijadwalkan akan menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, tepatnya di kantor Kementerian Pertahanan Austria di Wina, yaitu pada 20 Oktober 2020 pagi waktu setempat. Adapun pertemuan dari kedua Menhan tersebut yaitu akan membahas nasib pembelian 15 unit pesawat jet tempur Eurofighter Typhoon, yaitu milik pemerintah Austria yang diminati oleh pemerintah Indonesia saat ini. Namun, salah satu sumber media terkemuka di Wina, yaitu Der Standard, melaporkan jika pertemuan Tenner dan Prabowo akan berlangsung selama 1 jam. Setelah itu, hanya ada siaran pers yang disampaikan Kementerian Pertahanan Austria, tidak ada sesi foto yang sebagaimana lazimnya pertemuan bilateral. Salah satu alasan dibalik keputusan itu, menurut seorang sumber media di Kementerian Pertahanan Austria, karena Prabowo Subianto memiliki peran sentral di militer pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Sehingga Soeharto yang dituding publik Austria sebagai diktator merupakan EKS mertua Prabowo, dan Prabowo juga diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun hal tersebut adalah sesuatu yang telah dibantah oleh Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya secara berulang kali.